Nasi Padang mau? Enggak. Kayak kita makan steak? Enggak. Tapi kamu tuh di otakmu, aku tuh pengen ramen. Ayo dong, bisa yuk tebak. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Kalau kalian udah kerasa mau sakit tuh makan sehari 3 kali gitu ya, nggak apa-apa deh, gendut dikit. Aku pun sekarang juga sudah melepaskan impianku untuk punya berat badan 47 atau enggak 50 kilo lah, enggak sanggup kayaknya. Aku tuh kalau diet dari 59-60 terus turun tuh cuma kayak 57, udah mentok, nggak bisa turun lagi. Jadi ya udahlah. Nah kalau aku nggak makan aku sakit. Makan telat dikit mah kumat, makan kecepatan lambungnya sakit, makan aneh-aneh lambung sakit, nggak ngerti lagi aku. Jadi hari ini kita akan bahas gimana cara punya mental yang kuat ya, mental bojo. Tahu bojo? Gimana punya mental baja. Jadi kalau wayang tuh apa? Otot kawat tulang besi. Otot kawat tulang besi gitu ya. Ini kita bermental baja. Gimana sih caranya mentalnya kuat, Mbak? Aku nggak bisa ngeklaim aku termasuk mental yang kuat, tapi aku berusaha gimana caranya buat aku kuat. Nah, ini adalah kiat-kiat yang aku lakukan gitu ya. Semoga kalau aku sharing sama kalian juga bisa ngikutin gitu loh. Karena aku benci banget sama, jujur ya, sama orang yang ini nih, kayak misal dia kenapa dikit tuh aku tuh stres, aku tuh depresi gitu. Pertama itu. Kedua, playing victim. Dia yang salah, dia yang jahat, tapi dia bisa memutarbalikkan fakta seolah orang-orang yang jahat. Kayak jing, kamu tuh nggak siap menerima konsekuensi tentang apa yang kamu lakuin gitu loh. Misal kamu ngaplok wong, konsekuensinya ya paling gue dikaplok balik. Kalau enggak, kamu akan tanggung jawab ke pihak berwajib gitu ya, dilaporin. Nah, aku benci orang playing victim tuh karena dia tuh berani berbuat tapi nggak berani tanggung jawab gitu loh. Kayak cocotnya tonggo, ngerti rak melurun tapi melu nyocot, ngerti kan? Aku benci orang-orang kayak gitu. Makanya aku mau ngasih tahu kalian gimana caranya bermental kuat, bermental baja. Yang lebih kuat lagi apa selain baja? Plastik tuh nggak punah puluhan ratusan tahun loh. Vibranium. Jadi cara yang pertama adalah kita harus bertanggung jawab dan kita harus tahu yang bisa mempertanggungjawabkan itu cuman kita sendiri. Apa yang kita lakuin ya kita harus berani tanggung jawab. Tanggung jawab tuh bentuknya kayak gimana? Contoh, kamu mengusulkan suatu usulan kayak, oke, baiklah hari ini gimana kalau kita masak sayur asam aja. Udah ngerti sayur asam, ternyata di timmu tuh ada yang sakit lambung misal, tiba-tiba ada yang sakit lambung, mahnya kumat karena terlalu asem, makannya masih pagi belum kemasukan apapun. Udah gitu dia gado nggak pakai nasi, padahal ono gerel, ono sambal, ono tempe, aduh enak banget ya Allah. Gitu. Sisi tanggung jawabmu adalah gimana bawa dia ke dokter, ngopeni. Oh oke, berarti sisi tanggung jawabnya adalah belajar lagi kalau makanan-makanan tertentu itu nggak bisa dimakan di perut kosong, nggak bisa kamu menyamakan semua lambungmu sama semua orang. Itu tipe-tipe tanggung jawab. Ada juga tanggung jawab yang ide, Mbak Adel bikin konten ini. Misal nih, kamu timku terus kamu usul, Mbak Adel bikin konten A, terus tiba-tiba YouTubeku ke take down gara-gara konten itu. Apa bentuk pertanggungjawaban? Kalau orang yang nggak bertanggung jawab, dia akan gini, itu masalah YouTube-nya, salah nguploadnya kenapa jam segitu, kenapa harus viral. Jatuhnya orang yang nggak bertanggung jawab tuh nyalahin orang lain kalau nggak hal lain, dan nggak ada perasaan atau tindakan yang kayak ya udah deh karena ini ke take down channel-channelnya, oke aku nyari koneksi orang YouTube, kita cari gimana caranya biar seenggaknya nggak busuk-busuk amat lah impactnya. Itu ciri-ciri bertanggung jawab. Kamu nggak bisa selalu menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas apa yang udah kamu lakuin. Kamu nggak bisa selalu nuntut backingan aja kamu harus duitin kan, harus bayar orang biar mau jadi backinganmu, kayak gitu. Terus juga masalah tanggung jawab, nggak ada yang bisa tanggung jawab tentang kebahagiaanmu. Ya kalau kamu mau bikin dirimu bahagia, ya itu tanggung jawabmu sendiri. Jangan melimpahkan orang lain, jangan melimpahkan ke pacarmu, kamu tuh pacaran sama aku harus bikin aku bahagia. Jangan. Tanggung jawablah sendiri atas kebahagiaan. Terus aku sempat ngutip kata-katanya Reza Arab, you are the captain of your own ship, yaitu di lagunya dia itu. Jadi kamu tuh adalah pemimpin untuk hidupmu, kamu adalah kapten untuk kapalmu sendiri, kamu nakoda di kapalmu sendiri, kamu tuh pemimpin untuk dirimu, tubuhmu, hidupmu, jalan karirmu, jalan hidupmu. Jadi kalau suatu saat nih kamu tiba-tiba gagal, kamu tiba-tiba terpuruk, kamu tiba-tiba mengalami suatu hambatan, ya kamu cukup berhenti, istirahat, karena nggak semua kejadian di hidupmu tuh bisa diselesaikan. Nggak semua masalah di hidupmu itu bisa
bisa kamu selesain dengan cara datengin orangnya, dengan cara lapor ke polisi. Nggak semua masalah tuh bisa kelar. Kadang obat paling mujarab adalah waktu untuk semua macam masalah, segala macam hambatan, hal yang negatif tuh masalahnya cuma di waktu. Akhirnya waktu yang bisa bikin kamu ya udahlah, udah lama, ya udahlah nggak usah dibahas, udah bertahun-tahun lalu ini. Jadi kamu, kalau kamu mau bahagia, ya jangan peduliin hal-hal yang bikin kamu sedih. Kalau kamu lagi gagal, nangis boleh, tapi pertanggungjawabkan. Karena kalau kamu gagal tuh kan kamu mengambil suatu pilihan. Mungkin kamu diingetin orang tapi kamu nggak mau nurut gitu ya. Kamu terlalu egois dan idealis tentang apa yang kamu pikirin. Terus akhirnya kamu nggak nurut kata orang, nggak mempertimbangkan kata orang lebih tepatnya. Akhirnya kamu terpuruk, kamu jatuh, kamu kesandung, luka. Ya udah, obatin lukanya, bangkit lagi, bangun lagi. Tanggung jawablah sama apa yang udah kamu ambil. Tuh. Jadi untuk mempunyai mental yang kuat itu kita harus berani dan bertanggung jawab. Itu 2 poin yang udah kita ambil. Selain 2 poin itu, berhenti mengharapkan pertolongan dari orang lain, berhenti ngarepin orang lain akan ngasihin kamu dan tiba-tiba ngasih kamu uang sekian juta atas masalahmu, tiba-tiba bantuin kamu tanpa pamrih. Jangan manja jadi orang. Kamu sakit terus posting di story berharap ada orang lain yang akan datang ke kosmu atau ke rumahmu untuk bawain obat. Enggak. Udah tahu kalau sakit gak enak, udah tahu lambungmu bermasalah. Kalau aku tahu lambungku bermasalah, aku berani makan macam-macam karena aku tahu aku punya obatnya. Aku tahu, oh ini lambungku nih udah ada sinyal-sinyal mau sakit nih, oke ambil obatnya. Jangan berharap aku mau merusak diriku biar dikasihanin orang terus orang jadi simpatik sama aku. Drama, uripmu kakek drama, ngerti kan? Jadi jangan berharap orang lain akan membahagiakanmu karena bahagia itu kamu yang tentuin, kamu yang pilihin, kamu yang ciptain. Terus ini penting banget buat kehidupan kita, buat orang-orang yang masih bisa nyocot gitu ya. Orang lain tuh nggak bisa baca pikiranmu, termasuk pacarmu, termasuk suamimu, istrimu, ommu, pakdemu, bapakmu, ibumu, mbahmu, semuanya. Semua orang nggak akan bisa baca pikiranmu. Even cenayang pun nggak bisa baca pikiranmu. Itu kenapa kamu harus bisa komunikasi dengan baik dan kamu harus bisa ngomongin apa yang ada di otakmu. Contoh paling simple. Kalau kamu pengen jalan-jalan, pengen hari ini makan ramen, ngomonglah ke pacarmu kalau kamu pengen makan ramen. Jangan ngomongnya gini, saya mau makan apa? Terserah, nasi padang mau? Enggak. Kayak kita makan steak? Enggak. Tapi kamu tuh di otakmu, aku tuh pengen ramen. Ayo dong, bisa yuk tebak. Itu bukan tebak-tebakan pada dia, jing. Jadi kamu ngomong, komunikasiin, enggak aku hari ini kayaknya aku pengen makan yang berkuah, mie gitu. Kayaknya ramen enak ya. Jadi dikomunikasiin. Dikomunikasiin juga kalau kamu lagi marah, kamu lagi sebel. Aku nggak suka kamu terlalu mengungkit-ungkit masa lalu misal. Aku nggak suka cara marahmu begini. Sama teman kantor, aku nggak suka caramu untuk laporan ke aku, ngasih laporannya. Harusnya naruhnya halus, harusnya lembut, nggak terus dilempar di atas meja. Jadi kamu komunikasiin apa yang kamu suka dan apa yang nggak kamu suka. Jadi kamu nggak dicap sebagai orang yang cuma mengkomunikasikan hal-hal yang nggak bikin kamu nyaman. Tapi ketika menurutmu itu nyaman, kamu juga apresiasi gitu loh. Kamu juga ngomong, ih aku suka loh digituin, menurutku itu nyaman, makasih ya. Untuk ngomong hal baik itu juga butuh mental loh teman-teman. Jadi nggak cuma kamu mengkoreksi orang itu butuh mental, tapi kamu mengapresiasi atau ngomongin hal baik itu juga butuh mental. Selanjutnya, kamu itu punya hak untuk memilih jalan hidupmu, memilih apa yang kamu suka. Kamu juga boleh memilih, misal teman-temanmu suka laut, mau liburan ke laut, terus kamu nggak suka laut, aku nggak ikut. Jangan jadi orang yang nggak enakan dan yes man. Itu paling menyiksa di hidup ini. Karena apa? Kamu nggak akan pernah bahagia. Sekalinya kamu meledak, wah nggak bisa dikontrol lagi. Jadi kamu harus tentuin pilihanmu dan berani ngambil pilihanmu. Berani ngomongin apa yang kamu suka. Kamu punya mimpi, raihlah mimpimu. Jangan ikut-ikut orang. Jangan jadi orang kalau misal orang lain ngomong, aku tuh pengen nanti ke depannya aku punya suami yang, atau aku pengen jadi CEO dari, terus kamu ngikutin mimpi orang. Goblok. Itu namanya orang nggak punya pendirian, orang nggak punya jati diri, orang nggak punya prinsip tuh kayak gitu. Aku kenal tuh orang kayak gitu. Menurutku nggak enak banget punya teman kayak gitu atau punya orang terdekat kayak gitu. Makanya orangnya sekarang nggak ada di sini. Aku ngerasa kayak kalau aku punya mimpi, ya udah raih aja mimpimu, nggak usah ngomong-ngomong orang. Kalau menurut kamu orang lain, mimpinya orang itu keren ya, aku juga mau ah. Boleh sih kayak gitu, tapi harus disesuaikan gitu loh. Kayak aku benci ya kalau ada orang. Aku tuh mulai semuanya dari nol. Dulu waktu aku sekolah di Amrik, aku tuh mulai semuanya dari nol. Iya, aku tuh buka warung di ruko papaku. Kan beda gitu loh startnya sama kita. Jadi kita harus make sense. Dia startnya udah di 100, kita startnya dari minus. Itu kenapa kita nggak boleh iri sama mimpi orang, karena nasib orang itu beda-beda. Belum tentu yang mereka kelihatannya kaya raya, sugih, dada, hidupnya nyaman, bahagia, menikmati. Belum tentu. Bisa aja yang kita biasa-biasa aja tuh menikmati hidup. Kita nggak ada yang tahu. Kesimpulannya, kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu, ya kan? Mau punya mental yang kuat, mau punya mental yang
Aku nggak bicara mental sehat ya, karena mental yang kuat dan mental yang sehat itu menurutku berbeda jauh. Jadi kalau kalian mau punya mental yang kuat, kalian juga harus berani. Berani kotor itu baik. Berani berbuat baik itu butuh mental. Berani mengapresiasi orang untuk ngomongin, oh aku sukain itu juga butuh mental. Ngomong itu butuh mental. Menyampaikan apa yang ada di otakmu itu butuh mental. Semuanya butuh mental yang kuat. Jadi kalau kamu mau punya mental yang kuat, ya pertama kamu harus berani bertanggung jawab. Kamu harus sadar kalau yang bisa membuat dirimu bahagia itu ya kamu sendiri. Dua orang sama-sama dikasih emas, yang satu bisa nggak bahagia, yang satu bisa bahagia banget. Karena happy itu kita yang ciptain, bukan orang lain. Paham? Semoga kalian di sini bermental-mental kuat gitu ya, bakoh gitu kan. Aku yakin orang di luar sana banyak yang lebih bakoh daripada aku. Aku yakin cerita hidup kalian tuh banyak yang berat, banyak yang traumatis, banyak yang nelongso uripe, tapi kalian bertahan tuh kalian hebat. Mental kalian udah terbentuk dari situ. Jadi semangat buat teman-teman yang sedang menjalani hidup. Mungkin kalian ngerasa hari ini berat, tenang. Hari esok mungkin lebih berat. Itu aja konten kali ini. See you in the next video. Bye.